Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Rahmi Prameswara dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan nomor NIM 2301025014. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul Analisis Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning berbasis Ethnoscience dalam pembelajaran IPAS di Sekolah Dasar kelas 5. Proposal penelitian ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir dengan dosen pengampu Bapak Zulherman PhD. Proposal ini memiliki latar belakang yaitu karena dalam era globalisasi saat ini, peserta didik lebih familiar dengan budaya asing dan kurang memahami kebudayaan dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Indonesia, sehingga rasa nasionalisme peserta didik mulai memudar. Agar eksistensi budaya dan kearifan lokal tetap kukuh, maka peserta didik sebagai generasi penerus bangsa perlu ditanamkan rasa cinta terhadap kebudayaan dan kearifan lokal dengan cara mengintegrasikan pengetahuan budaya dalam proses pembelajaran. Karena kebudayaan daerah, kearifan lokal, dan lingkungan sekitar dapat memberikan kontribusi tertentu terhadap pengalaman belajar peserta didik berupa pola pikir atau kognitif, pada sikap atau afektif, dan pola perilaku atau psikomotorik. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah terobosan pendidikan yang menggabungkan antara budaya dengan sains atau biasa disebut dengan ethnoscience. Seiring dengan perkembangan era Society 5.0, pembelajaran berbasis teknologi dan budaya lokal menjadi semakin relevan untuk diterapkan dalam pendidikan dasar. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pembelajaran berbasis ethnoscience, yaitu pendekatan dengan mengintegrasikan konsep sains dengan kearifan lokal untuk membantu peserta didik memahami ilmu pengetahuan dengan konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan ini, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, bermakna, dan menarik bagi siswa karena dapat mengaitkan materi dengan lingkungan dan budaya mereka yang mereka kenal. Dalam pembelajaran IPAS, siswa tidak hanya perlu memahami konsep ilmiah secara teoritis, tetapi juga bagaimana konsep tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, banyak penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran IPAS di tingkat dasar masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya keterkaitan antara materi yang diajarkan dengan pengalaman nyata siswa. Sementara itu, menurut Wahyu Ningsih menyatakan bahwa salah satu penyebab rendahnya minat belajar IPAS di sekolah dasar adalah pendekatan pembelajaran yang terlalu abstrak dan kurang mengaitkan konsep sains dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran yang hanya menggunakan model ceramah, sehingga siswa merasa bosan atau kurangnya motivasi belajar. Kemampuan berpikir kritis yang rendah dan tidak ada rasa ingin tahu dalam pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek, karena dengan model pembelajaran tersebut, siswa dapat mengaitkan secara langsung antara materi dengan kehidupan sehari-hari. Dengan memanfaatkan model pembelajaran yang tepat dan mutakhir, merupakan salah satu cara untuk meningkatkan konsekuensi kognitif dari pembelajaran dan pendidikan sains. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat menawarkan pembelajaran secara langsung dan terfokus pada pengalaman siswa. Metode ini mendorong partisipasi siswa dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek yang membantu siswa memperoleh informasi dan keterampilan. Proyek yang kompleks memotivasi siswa untuk berkreasi, mengatasi masalah, membuat pilihan, dan menyajikan hasil kerja. Dengan demikian, model PJBL atau Project Based Learning memungkinkan siswa untuk mengekspresikan dan menjalankan konsep mereka yang memunculkan ide-ide baru mereka. Selanjutnya, ada fokus dan subfokus penelitian. Fokus dan subfokus penelitian ini adalah berfokus pada penerapan
model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi dengan ethnoscience dalam konteks pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana model PJBL atau Project Based Learning dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal dan ethnoscience untuk meningkatkan siswa terhadap konsep-konsep IPAS. Fokus utama yaitu meliputi eksplorasi proses-proses implementasi model tersebut, peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai ethnoscience ke dalam proyek pembelajaran, serta dampaknya terhadap motivasi, pemahaman konsep IPAS, dan penguatan identitas kultural. Penelitian ini juga mengkaji keterkaitan antara konteks lokal atau ethnoscience dengan materi IPAS, serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di lingkungan sekolah dasar. Sedangkan subfokus pada penelitian ini yaitu terdiri dari beberapa aspek penting, yaitu yang pertama, subfokus pertama yaitu mengeksplorasi tahapan implementasi PJBL atau Project Based Learning berbasis ethnoscience dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Penelitian ini akan mengamati bagaimana guru merancang skenario pembelajaran yang mengaitkan materi IPAS dengan praktik budaya lokal. Yang kedua yaitu mengungkap strategi yang dikembangkan oleh guru untuk menghubungkan kurikulum IPAS dengan pengetahuan lokal, dan peneliti akan mengidentifikasi tantangan-tantangan praktis yang dihadapi ketika guru menerapkan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning berbasis ethnoscience. Dan yang ketiga yaitu peneliti akan menyoroti perubahan perilaku siswa dan perilaku belajar siswa, mulai dari peningkatan keterlibatan dalam diskusi kelas, serta persepsi siswa terhadap nilai-nilai budaya mereka setelah mereka terlibat dalam proyek-proyek berbasis ethnoscience. Selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana guru merancang dan mengimplementasikan model PJBL berbasis ethnoscience dalam pembelajaran IPAS di SD? Pertanyaan kedua yaitu, langkah apa saja yang dilakukan guru untuk mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proyek pembelajaran IPAS? Pertanyaan ketiga yaitu, bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran IPAS yang menggunakan pendekatan PJBL berbasis ethnoscience? Pertanyaan keempat, bagaimana model pembelajaran ini mempengaruhi persepsi siswa terhadap nilai-nilai budaya lokal? Dan pertanyaan kelima, yaitu apa saja tantangan yang dihadapi guru dan siswa dalam menerapkan model pembelajaran ini? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama yaitu menganalisis proses yang dilakukan guru dalam merancang dan melaksanakan model PJBL berbasis ethnoscience pada pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Yang kedua, mengidentifikasi sikap, motivasi, dan keterlibatan siswa terhadap pembelajaran IPAS yang mengintegrasikan pendekatan ethnoscience melalui proyek. Yang ketiga, mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh guru dan siswa dalam penerapan model pembelajaran PJBL berbasis ethnoscience serta strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala tersebut. Dan yang keempat yaitu menganalisis proses integrasi kearifan lokal dalam proyek pembelajaran dapat memperkuat pemahaman siswa terhadap konsep IPAS. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori pendidikan, khususnya dalam konteks pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Dengan menganalisis penerapan model pembelajaran Project Based Learning berbasis ethnoscience, penelitian ini akan memperkaya literatur tentang integrasi kearifan lokal dalam pendidikan, serta memberikan wawasan baru mengenai bagaimana pendekatan kontekstual dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep ilmiah. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembang kurikulum yang lebih relevan dan responsif terhadap budaya lokal, serta memberikan dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas metode pembelajaran berbasis proyek dalam konteks yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada praktik pendidikan, tetapi juga memperkuat landasan teoritis dalam bidang pendidikan sains atau ethnoscience.
Selanjutnya ada manfaat empirik. Secara empirik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi guru, siswa, dan pengembang kurikulum di sekolah dasar. Bagi guru, hasil penelitian dapat menjadi panduan dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran IPAS yang lebih menarik dan relevan dengan budaya lokal melalui model pembelajaran project-based learning berbasis etnoscience. Dengan memahami cara mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proyek pembelajaran, guru dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, serta memperkuat pemahaman mereka terhadap konsep-konsep ilmiah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan bagi pengembang kurikulum untuk menciptakan materi ajar yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan di tingkat dasar. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian teori. Yang pertama deskripsi konseptual fokus dan subfokus penelitian. Yang pertama, 1. Itu tahapan implementasi PJBL berbasis etnoscience. Pada tahap awal, yaitu menentukan tema proyek agar proyek pembelajaran atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan keterampilan yang akan dituju. Selanjutnya, siswa mampu menyelesaikan tugas proyek dengan memilih permasalahan yang ada di masyarakat lokal sehingga siswa dapat mengatasi permasalahan yang ada pada dirinya, lingkungan, dan masyarakat. Pembelajaran PJBL berbasis etnoscience dilaksanakan secara berpusat pada siswa dan guru berperan sebagai fasilitator dan memantau saat kegiatan proyek berlangsung. Pembelajaran yang dilakukan dan diintegrasikan dengan masalah yang nyata dihadapi siswa sehingga pembelajaran menjadi bermakna dan siswa mengingat kegiatan proyek yang dilakukan selama jangka panjang. Proses pembelajaran difokuskan pada pengembangan keterampilan di dunia nyata atau kehidupan di sekitar siswa. Tahap selanjutnya yaitu merancang proyek. Guru dan siswa bekerja sama dengan kesepakatan bersama mengenai aturan kegiatan dan pemilahan langsung kegiatan pendukung untuk menjawab pertanyaan penting dan menentukan alat dan bahan untuk menyelesaikan proyek. Selain itu, guru dan siswa juga membuat jadwal bersama untuk berkolaborasi dalam menyusun jadwal kegiatan untuk menyelesaikan proyek. Salah satunya adalah membuat timeline atau waktu pengerjaan yang tentunya sesuai dengan kemampuan siswa menyelesaikan proyek dan membuat deadline penyelesaian proyek agar siswa dapat memanfaatkan waktunya secara maksimal untuk menyelesaikan proyek. Kemudian tahap berikutnya adalah memproses aktivitas proyek. Tahap ini yaitu mengurutkan proyek dimulai dengan pertanyaan penting khususnya dalam bentuk pertanyaan yang menentukan aktivitas yang harus diselesaikan siswa karena guru harus menyadari kewajibannya yaitu untuk mengawasi kemajuan siswa pada proyek mereka saat diselesaikan dan untuk mengawasi tindakan mereka. Setelah kegiatan proyek diproses, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan bagi siswa untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Guru senantiasa mengawasi siswa. Ketika siswa mengalami kendala, guru memberikan solusi dan membantu siswa. Setelah itu, proyek yang telah diselesaikan dituangkan dalam bentuk laporan kegiatan proyek. Selanjutnya, guru melakukan penilaian untuk membantu guru dalam menilai sejauh mana siswa telah memenuhi standar kompetensi dan perkembangannya serta memberikan umpan balik mengenai tingkat pemahaman siswa. Kemudian melakukan refleksi terhadap pengalaman yang telah diperoleh dari proyek yang telah diselesaikan sejak awal hingga pembelajaran berakhir. Yang kedua yaitu strategi dan tantangan dalam implementasi PJBL berbasis etnoscience. Strategi yang harus dirancang oleh guru yaitu harus mengembangkan dan merancang sumber belajar secara sistematis berdasarkan kebutuhan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan juga berdasarkan pada karakteristik siswa yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Sumber belajar adalah hal yang dapat digunakan
guru untuk membantu dalam belajar, mengajar, dan menampilkan kompetensinya. Selain pemilihan sumber belajar, hal yang tidak kalah penting adalah pemilihan metode dalam pembelajaran berbasis etnosains seperti observasi, demonstrasi, diskusi, proyek, eksperimen, dan karya wisata. Setelah guru menentukan kearifan lokal yang akan ditanamkan, maka guru dapat memilih salah satu atau beberapa cara untuk mengintegrasikan kearifan lokal tersebut. Cara tersebut antara lain melalui strategi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, bahan ajar, ataupun evaluasi pembelajaran. Pemilihan kearifan lokal dalam mata pelajaran IPA sebagai tema utama dikarenakan tema tersebut berhubungan erat dengan kehidupan sehari-hari dan dapat menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Selain itu, implementasi model pembelajaran yang tepat pastinya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Tantangan yang dihadapi guru dalam menerapkan pembelajaran berbasis etnosains yaitu guru banyak menghadapi kesulitan dalam merancang materi pembelajaran yang relevan dengan kearifan lokal, terutama karena kurangnya panduan dan sumber daya yang pendukung. Selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala dalam menggali dan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam kurikulum yang sudah padat. Tantangan ini menunjukkan perlunya pelatihan guru yang lebih komprehensif tentang pendekatan etnosains. Pelatihan ini harus mencangkup cara mengidentifikasi dan mengintegrasikan kearifan lokal, serta strategi pengelolaan waktu yang efektif. Secara teoritis, hal ini sejalan dengan pendekatan profesionalisasi guru yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu perubahan perilaku siswa. Siswa yang belajar dengan pendekatan etnosains memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep-konsep sains dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Hal ini seperti riset Triana pada tahun 2022, yaitu tentang pembelajaran ekosistem yang dikaitkan dengan pengelolaan hutan adat setempat memberikan pemahaman konkret tentang hubungan antara komponen ekosistem. Dengan mengaitkan konsep sains dengan kearifan lokal, siswa mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan skema kognitif yang sudah ada. Pendekatan etnosains memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian budaya lokal. Kemudian dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya mempelajari konsep sains, tapi juga kearifan lokal yang berkaitan dengan materi pembelajaran tersebut. Misalnya, pembelajaran tentang konservasi tanah dikaitkan dengan praktik pertanian terasar yang tradisional yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pendekatan etnosains juga memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara budaya mereka dan ilmu pengetahuan modern, sehingga memperkuat identitas dan penghargaan mereka terhadap warisan budaya. Kemudian ada penelitian yang relevan, yaitu terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan model pembelajaran PJBL berbasis etnosains dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu penelitian Rahayu pada tahun 2006. Dalam penelitiannya tentang efektivitas pembelajaran berbasis budaya lokal memberikan hasil yang lebih baik karena pembelajaran berlangsung lebih bermakna bagi peserta didik. Yang kedua yaitu penelitian Yuliana Wahyu pada tahun 2017. Dalam penelitiannya yaitu pembelajaran etnosains merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran di sekolah dasar. Pembelajaran etnosains diimplementasikan dalam sekolah dasar dengan cara memasukkan budaya yang berkembang di masyarakat ke dalam pembelajaran tersebut. Selanjutnya, Puspasari dalam penelitiannya pada tahun 2019 menyebutkan bahwa implementasi pembelajaran IPAS berbasis etnosains adalah dengan mengintegrasikan antara materi dengan lingkungan, kebudayaan, dan sosial yang ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya yaitu bab 3 mengenai metodologi penelitian. Yang pertama ada alur penelitian. Penelitian ini akan diawali dengan melakukan studi pendahuluan yaitu dengan observasi dan wawancara untuk mengetahui kondisi pembelajaran IPAS terkait pengintegrasian etnosains di sekolah dasar pada siswa kelas 4 dan 5.
menyusun instrumen penelitian seperti pendahuluan, wawancara, pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, yaitu dilakukan studi pustaka untuk memperkuat landasan teori. Yang kedua, ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di salah satu sekolah dasar di Jakarta Pusat, yaitu SDN Negeri Gunung Sahari Utara 01 yang beralamat di Jalan Raja Wali Selatan 5, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Penelitian ini dilakukan khususnya pada kelas 5 dan waktu pelaksanaannya akan direncanakan selama 2 bulan, dimulai dari bulan Juli hingga Agustus 2025. Dasar penelitiannya itu, sekolah dasar yang menjadi lokasi penelitian dipilih berdasarkan fakta di lapangan di dalam pembelajaran IPAS. Di kelas tinggi, seringkali masih berfokus pada pendekatan konvensional yang kurang melibatkan siswa secara aktif. Sekolah ini juga menggambarkan kondisi dari sekolah lainnya, baik dari segi lingkungan belajar, kondisi ekonomi, maupun jumlah siswa secara keseluruhan. Metode dan prosedur penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam pengalaman, persepsi, dan praktik guru serta siswa dalam penerapan model pembelajaran project-based learning berbasis etnoscience dalam pembelajaran IPAS. Prosedur penelitian ini meliputi persiapan penelitian, pengumpulan data di lapangan, dan analisis data. Selanjutnya, peran peneliti, yaitu peneliti berperan sebagai perancang penelitian secara keseluruhan. Peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan guru dan siswa, melakukan observasi partisipasif, menganalisis data, menganalisis dokumen yang relevan. Peneliti juga berperan sebagai fasilitator dan berinteraksi dengan subjek penelitian, di mana peneliti harus memiliki hubungan baik dengan subjek penelitian. Selanjutnya, data dan sumber data. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa, pertama, data primer, yaitu hasil wawancara dengan guru dan siswa, hasil observasi kegiatan pembelajaran di kelas, dan dokumentasi saat kegiatan pembelajaran di kelas. Yang kedua, data sekunder, yaitu kayak dokumen kebijakan sekolah, modul ajar, dan hasil karya siswa yang dihasilkan selama proyek berbasis etnoscience. Selanjutnya, teknik dan prosedur pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan 3 teknik utama. Yang pertama, wawancara, yaitu untuk menggali informasi dari guru dan siswa secara mendalam mengenai pengalaman, persepsi, dan praktik dalam menerapkan model project-based learning berbasis etnoscience. Yang kedua, yaitu observasi, yaitu untuk mengamati secara langsung proses pembelajaran di kelas dan mendapatkan data kontekstual yang tidak diperoleh melalui wawancara. Yang ketiga, dokumentasi, yaitu untuk mendapatkan informasi tambahan yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis data, yaitu data dilakukan secara kualitatif dengan mengikuti model Mills dan Huberman pada tahun 2014 yang mencakup 3 tahapan. Yang pertama, reduksi data, yaitu proses memilih dan menyaring data yang relevan dengan penelitian. Yang kedua, penyajian data, yaitu menyusun data dalam bentuk deskripsi tematik. Dan yang ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu melakukan interpretasi data untuk menjawab tujuan penelitian. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data, yaitu untuk menjamin keabsahan data menggunakan metode triangulasi data, sumber, dan teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keabsahan data. Sekian yang dapat saya paparkan mengenai proposal penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.